Sidang lanjutan, bagi Vicky Yoshida dalam kasus dugaan penggelapan uang perusahaan PT Manunggal Andalan Investindo dan PT Manunggal Indowood Investindo sebesar 135 miliar, berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024. Di persidangan tersebut, Vicky Yoshida menghadirkan 3 orang guna dimintai keterangan sebagai saksi yang meringankan, yakni Anang Riono, Devi dan Ivan. Usai sidang, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, yaitu Sundaya, saat ditemui, mengatakan, saksi yang meringankan dihadirkan pada intinya, tidak ada relevansinya dengan dakwaan kami yang sudah dibuktikan di persidangan. Keterangan saksi-saksi terkait penggunaan uang perusahaan tidak nyambung, ungkap jaksa Sundaya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Yang lalu artinya adalah menyenangkan ya. Ya, ada kepala. Ya, jangan. Jadi ada kan? Buat jawab sebenarnya itu. Devi Pranidi. Hah? Ya. Lahir Surabaya tanggal 29 Desember 28 tahun. Juga lama di Kertajaya agama Islam ya. Kenal dengan terdakwa Vicky? Ada keluarga? Hubungan keluarga ada? Kakak ipar. Gimana menurutmu? Kakak ipar? Hubungan perkawinan ini bagaimana? Saudara dengan Vicky bagaimana? Riwayat keluarga. Kakak Nikma. Kakak saya istrinya saudara Vicky. Kakaknya saudara. Kakak saya istri dari saudara. Oh, istri dari saudara Vicky. Ya, karena kan ini hubungannya dengan perkawinan ya, bukan dari keturunan orang tua. Ya. Tapi berarti dari penuntut umum nanti jadi kata PDAP. Kemudian Anang Riono. Lahir di Surabaya tanggal berapa Pak? 26 April 58. Laki-laki, alamat di Probolinggo ya, Islam. Kenal dengan terdakwa Vicky? Kenal ada hubungan keluarga? Tidak ada. Kenal sebagai apa? Mantan pimpinan di Probolinggo, di PT NI. Desain tahun berapa? Tahun 2022. Ada yang beragam di penuntutmu? Tidak ya, kayaknya apa? Sudah ada perseroannya atau sebagai direkturnya atau sebagai apa? Saksi Anang terkait perseroan, kemudian saksi Devi keterangan terkait direktur dan terkait perluasan saham yang terjadi yang mulia. Kemudian terkait saksi Ivan menjelaskan terkait dalam dakwaan disebutkan adanya bidang usaha jelasi.com. Beliau dari jelasi.com-nya yang mulia. Bisa sama-sama? Iya. Ya. Tidak keberatan teman-teman? Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi Anang. Yang keras ya Bu ya, supaya dicatat kelainannya ada dua
Baik, kemudian untuk saksi Anang. Saksi Anang, apakah saksi mengetahui saudara diberikan dalam persidangan hari ini ada permasalahan terkait apa? Masalah sengketa. Sengketa terkait apa saksi Anang? Masalah sengketa, masalah Pak Kiki dengan Pak Mandi. Kemudian saksi, saudara saksi tadi menerangkan bahwa saudara saksi bekerja pada PT MII. Betul. Sejak kapan saudara saksi bekerja? Sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016. Kemudian saksi bekerja di PT MII ini sebagai apa? Saya mendapat tugas pada waktu itu masih belum menjadi karyawan. Jadi saya diajak almarhum Bapak Imam Mahfudi dari pabrik bekas untuk memperbaiki pagar tembok pabrik yang rusak. Pagar tembok Ya. pabrik, pagar tembok pabriknya PT MII. Yang sekarang MII, dulu belum MII, kita belum tahu kalau itu MII. Jadi ada pabrik bekas yang sudah bangkrut, saya diajak di sana sama almarhum Bapak Imam Mahfudi untuk memperbarui pagar tembok keliling. Itu. Terus yang kedua, untuk penambahan lahan di belakang pabrik untuk pembelian jual beli untuk perluasan pabrik tersebut. Kemudian saudara saksi, pada waktu saudara saksi memperbaiki pagar pabrik tersebut, apakah pabrik tersebut sudah menjadi milik PT MII atau sudah menjadi milik dari saudari Linda Anwar atau dari saudari Imam Marsudi? Saya tidak tahu itu, tapi yang jelas waktu itu saya diajak almarhum Bapak Imam ke situ. Karena dibuat pabrik plywood baca. Masih belum mendengar adanya MII. Belum. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi menyatakan untuk menambah lahan. Apakah saudara saksi ikut dalam jual beli lahan tersebut? Ikut. Yang mencari tanah lahan di belakang itu saya. Ada 3 kali jual beli di situ untuk penambahan lahan. 3 kali jual beli. Dapatkah saudara menjelaskan terkait 3 kali jual beli ini berapa luasan tanahnya dan berapa harga jual belinya? Untuk yang 2016 itu satu lahan di belakang Persib pabrik ukuran 15 kali 50. Harganya 200.000 per meter. Dan pada waktu itu saya melapor ke almarhum Bapak Imam, langsung dibayar cash pada waktu itu. Dibayar cash ini dibayarkan secara tunai oleh Pak Imam pada saat itu setelah dibayar atau bagaimana saksi? Dibayar tunai. Pak Imam bawa sendiri, tidak ada orang lain. Kemudian saksi, pada saat itu apakah saudara saksi sempat melihat dokumen atas tanah tersebut yang dibeli oleh Pak Imam? Pada waktu itu, pada waktu pembayaran oleh Pak Imam dari pihak pemilik dan keluarganya itu menyerahkan sertifikat. Nomor sertifikatnya apakah saudara saksi ingat? Saya tidak tahu, itu Bu Eni yang melakukan. Bu Eni. Ya, yang menyimpan dokumen itu. Bu Eni ini apakah bekerja di PT MII atau MAI? Ya, pada waktu itu hanya 2 saya dengan Bu Eni. Dengan Bu Eni. Ya. Kemudian saksi terkait tanah yang kedua, dapatkah saudara jelaskan besaran luasan tanahnya, bagaimana cara jual belinya? Untuk yang kedua, tanah yang kedua itu ukuran 20 kali 50. Harga sama 200.000 rupiah per meter. Itu sekitar awal 2017. Itu saya mengambil uang ke Ibu Hadina, istri dari almarhum Bapak Imam Mahfudi. Berapa banyak uang yang Bapak terima dari Ibu Hadina? 200 juta. Sekitar 200 juta. Terkait 200 jutanya apakah saudara saksi ikut menghitung atau ada perkiraan saksi? Dihitung sama pemiliknya, milik lahan pada waktu itu. Jadi pada saat penyerahan sertifikat, kemudian penyerahan dana, saudara saksi ada pada saat itu. Ada. Kemudian saudara saksi untuk petak yang ketiga, lahan ketiga ini, dapatkah saudara saksi menjelaskan terkait proses jual belinya? Lahan yang ketiga ini ukuran 20
kali 100 Bu, rencana untuk penyimpanan bahan baku kayu itu harganya 200.000 per meter. Itu yang bayar tunai itu sudah almarhum Bapak Imam Masyudi. Saudara saksi, untuk lahan ketiga ini digunakan untuk penampungan kayu. Betul. Untuk lahan yang pertama dan lahan kedua ini dipergunakan untuk apa di pabrik tersebut? Untuk yang pertama itu untuk perluasan pabrik, yang kedua untuk penampungan limbah, terus yang ketiga untuk penyimpanan bahan baku kayu. Bahan baku kayu. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui berapa total luas pabrik atau total luas lokasi pabrik PT NII ini? Kalau tidak salah itu saya itu 4,8. 4,8 hektar. Apakah saudara saksi mengetahui di mana letak pabrik PT NII? Tahu dari di desa Winganom, Kecamatan Pongas, Kabupaten Probolinggo. Kemudian saksi, selain ditugaskan untuk memperbaiki pagar pabrik dan membantu untuk perluasan lahan pabrik, selanjutnya apakah saudara masih bekerja dengan Pak Imam atau bekerja pada PT NII? Betul, jadi pada waktu setelah sambil jalan memperbaiki tembok juga saya ditugasi untuk mengawasi konstruksi bangunan pabrik, dan kebetulan pada waktu itu konstruksi bangunan pabrik dikerjakan oleh kontraktor dari Pasuruan. Kemudian saksi, pada tahun 2000, tadi saudara saksi menyampaikan saudara saksi mulai bekerja pada PT NII atau diberlanjutkan di PT NII sejak tahun berapa saksi? Juni 2016. Juni 2016. Kemudian apakah saudara saksi menerima gaji dari Pak Imam atau dari PT NII? Saya menerima gaji dari Bu Eni. Eni atau Eni? Bu Eni Bu Eni. sebagai kasir kalau tidak salah pada waktu itu ya, ditugasi. Apakah sampai dengan saat ini Bu Eni masih bekerja di PT NII? Masih. Kemudian saudara saksi, selanjutnya job desk-nya saudara saksi ini sebagai apa? Saya mengetahui job desk setelah mulai proses produksi. Saya ditugasi oleh almarhum Bapak Imam Masyudi sebagai kepala bagian personalia. Jadi untuk rekrutmen tenaga kerja untuk proses produksi tahun 2017 akhir. Pada tahun 2017 akhir saat ada rekrutmen, apakah pabrik tersebut sudah mulai beroperasi? Itu lahan yang digunakan untuk pabrik. Apakah sudah ada mesin-mesin di dalamnya? Sudah, jadi mulai konstruksi sampai awal sampai akhir 2017 itu bangunan sama pemasangan mesin-mesin itu sudah siap produksi. Jadi awal tahun 2018 itu mulai ada proses, sehingga pertengahan atau bulan November kalau tidak salah itu sudah mulai ekspor perdana. Kemudian di tahun 2018 sudah mulai ekspor perdana. Kemudian saudara saksi, pada saat saudara saksi melakukan rekrutmen, ada berapa total pegawai yang saudara rekrut? Untuk tahap pertama pada waktu itu sekitar 80 orang. 80 orang pegawai yang saudara rekrut. Pegawai non staff. Non staff, Ya. berarti bukan pekerja tetap, kerja harian. Ya, kontrak. Yang dimaksud dengan kontrak ini harian, bulanan, Pekerja kontrak bulanan. Betul. Tapi sistem kontrak. Kontraknya berapa tahun sekali? 1 tahun sekali perbuatannya. Kemudian sudah saksi, karyawan-karyawan kontrak ini siapa yang membayar gajinya? PTNI. PTNI. Betul. Dari PTNI kemudian siapa orang yang membayarkan gaji kepada para karyawan PTNI pada saat itu? Bu Eni. Bu Eni. Ya. Keseluruhan gaji ini diberikan oleh Bu Eni. Ya. Kemudian saudara saksi, selain Bu Eni, apakah ada orang lain yang menerima atau yang memberikan pembayaran gaji pada karyawan-karyawan ini? Tidak ada. Hanya Bu Eni. Kemudian saudara saksi, pada saat saudara berhenti dari PTNI tahun berapa? Tahun 2022. Tahun 2022. Kemudian di tahun 2022 tersebut ada berapa orang pegawai?
terakhir saya meninggalkan PTN ini pensiun itu sekitar 270 karyawan. Kemudian saudara saksi, dari saudara saksi mulai merekrut karyawan di tahun 2017 hingga di tahun 2020 terkait pembayaran gaji atau terkait operasional perusahaan, apakah saudara saksi mengetahui ada orang lain selain Bu Eni yang membayarkan gaji? Setahu saya tidak ada, Bu. Jadi saya lapor ke Vice Plan Manager pada waktu itu Pak Basurius, terus ke Bu Eni. Bu Eni minta dana ke PTPAI. Karena pada waktu itu Plan Managernya itu dari PTPAI yaitu Bapak Adian. Terus direkturnya pada waktu itu masih Bapak. Jadi yang untuk di Paunas itu setahu saya Bu Eni bukan. Kemudian terkait pembayaran kepada supplier, apakah dibayarkan oleh Bu Eni juga? Kok kurang tahu kalau itu. Untuk sampainya berapa? Jadi kalau sepengetahuan saudara saksi, yang dilakukan Bu Eni ini, dia selain gaji pegawai, apalagi yang Ibu Eni ini bayarkan? Untuk pembayaran, setahu saya pembayaran dan blok kayu. Apakah saudara saksi mengetahui siapa nama lengkap Ibu Eni? Kurang tahu. Kurang tahu. Nah, setahu saya Ibu Eni itu Kemudian saksi, berarti Bu Eni ini yang membayarkan keseluruhan gaji-gaji saja, selain itu tidak ada yang dibayarkan. tidak ada pada waktu itu bayarkan sebagai purchase maupun sebagai hasil. Dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa Bu Eni merangkap jabatan tersebut dan melakukan pembayaran kepada semua pegawai-pegawai PTN? Kalau tidak salah pembayaran setelah ada akun baru di BTNI pada tahun 2021. Itu yang mulia, aku mau menunjukkan foto. Ini adalah tampak dalam dari bangunan pabrik tersebut.
saksi Devi, saudara Devi Malini, saudara saksi, apakah saudara juga bekerja pada PT MAI maupun PT MII? Iya. Saudara bekerja pada bagian apa, saudara saksi? Saya ditugaskan di PT MII sebagai operasional. Di bagian operasional sejak tahun berapa? Saya di tahun 2017. Di tahun 2017. Kemudian job desk-nya saudara saksi apa? Waktu itu saya masih untuk mengurus keperluan izin untuk limbah, pengolahan air, sama lokasi untuk penempatan limbahnya. Saya waktu itu membantu saudara Budi Guru. Kemudian saksi, setelah pengurusan izin tersebut, apakah saudara saksi dipindahkan pada bagian lain? Saya diminta untuk mengurusi keperluan bahan baku. Keperluan bahan baku. Selain bahan baku, di proses produksi, apakah saudara saksi juga diperdagukan di proses produksi? Tidak, saya untuk keperluan bahan baku. Keperluan bahan baku. Yang dimaksud dengan keperluan bahan baku ini bahan baku dari PT MII apa saja, saudara saksi? Itu saya dapat laporan dari pabrik untuk lem, kayu, dan keperluan bahan baku yang lainnya. Dan kayu, apakah saudara saksi mengenal saudara Randy Yosinata? Nah, Ada hubungan apa saudara Yesi Randy Yosinata dengan PT MAI atau PT MII? Pak Randy itu salah satu supplier lot di pabrik MII waktu itu. Saudara saksi menyampaikan bahwa saudara Randy Yosinata merupakan supplier lot. Apakah saudara saksi pernah menerima barang-barang yang dikirimkan oleh saudara Randy Yosinata? Pernah. Berapa kali? Selama proses produksi pasti Pak Randy dan beberapa supplier lain masih mengirim ke pabrik. Ini beberapa kalinya saya tidak bisa. Kemudian apakah saudara saksi pernah mengetahui bahwa barang-barang tersebut yang dikirimkan ke pabrik itu ada kode atau ada apa terkait kayu-kayu yang dikirimkan oleh saudara Randy? Ada. Jadi setiap supplier itu punya nama itu sendiri-sendiri. Jadi setiap supplier ada kode kayak MS atau apa gitu. Kita mengetahui siapa yang mengirim. Kemudian saudara saksi, setelah apakah saat ini saudara saksi masih bekerja pada PT MII atau PT MAI? Sudah tidak. Sejak kapan saudara saksi tidak bekerja di PT MAI atau MII? Sejak 2020. Sejak 2020. Kemudian di tahun 2020, apakah saudara saksi mengundurkan diri atau diberhentikan dari PT MAI atau MII? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Apa alasan saudara saksi mengundurkan diri? Waktu itu saya merawat orang tersebut. Kemudian saksi, pada bulan Juni 2020, apakah saudara saksi pernah diajak saudara Vicky Yosida diajak ke Jakarta atau saudara saksi mengetahui ada permasalahan antara saudara Vicky Yosida dengan saudara Maliki? Saya waktu itu diajak saudara Vicky untuk Jakarta menemui saudara Maliki. Untuk menemui saudara Maliki, sebelumnya ada permasalahan apa saudara saksi? Sebelumnya ini yang saya diminta oleh saudara Maliki itu saya ke Jakarta untuk pengembalian sertifikat sama kendaraan yang sudah diambil oleh saudara Maliki. Apakah saudara mengetahui alasan saudara Maliki mengambil sertifikat dan mobil milik saudara Vicky? Tidak tahu. Kemudian pada saat saudara, apakah saudara mengingat pada saat saudara diajak ke Jakarta itu menemui siapa dan di rumahnya siapa? Di rumah saudara Maliki dan menemui waktu itu ada pengacara sama saudara Maliki. Berapa lama saudara saksi di sana? Saya satu seharian penuh dari pagi sampai malam. Kemudian saudara saksi, apa saja yang terjadi pada saat saudara saksi berada di rumah saudara Maliki?
Jadi pagi kita datang ke rumah saudara Maliki, sudah ada security yang mengambil semua alat komunikasi kita. Kemudian kita dipersilakan masuk, dipersilakan duduk waktu itu. Setelah itu ada kondisi yang memang saudara Maliki marah pada saudara Vicky. Terus kemudian dia bentar-bentar, intinya adalah saudara Maliki benar-benar kayak sepertinya marah besar dengan saudara Vicky. Tapi untuk permasalahannya saya belum. Apakah saudara mengingat kata-kata apa saja yang disampaikan oleh saudara Maliki? Yang pasti bentakan-bentakan dan ya ada beberapa kata yang mungkin sedikit agak kasar. Nah, kata-katanya ini seperti apa saudara saksi? Ya, yang biasanya ada mungkin ada beberapa kali yang saya yang jelas ada kata-kata kasar dan ada pelemparan sandal. Lempar sandal ke saudara Vicky. Iya, seingat saya. Kemudian saudara saksi, apakah saudara mengetahui saudara Vicky ini sempat ditaruh di dalam ruangan tertutup oleh saudara Maliki? Tertutup bersama saya waktu itu. Kemudian Kita selesai ngomong, kita di teras, saya sholat. Di situ kita dipisahkan. Jadi saya sendiri, saudara Vicky sendiri. Waktu saya sendiri di dalam ruangan itu ada saudara Maliki, ada saudara pengacaranya, ada juga ibunya saudara Maliki. Kemudian saudara saksi, pada saat saudara dipisahkan dengan saudara Vicky di dalam rumah tersebut, selain bentar-bentar, kemudian mendapatkan perlakuan kasar, ada tidak kejadian-kejadian yang lainnya? Kemudian saudara saksi mengetahui ada akta jual beli yang ditandatangani oleh saudara Vicky. Mengenai surat akta itu saya tidak mengerti apakah itu surat jual beli. Yang jelas saudara Vicky saudari berkas itu, beliau menanyakan ke saya, ini apa, gimana, apakah perlu saya tanda tangani? Saya bicara dengan saudara Vicky, hati-hati, baca dulu pelan-pelan, apakah memang perlu tanda tangani, kalau memang kamu merasa itu perlu tanda tangani, terserah kamu. Tapi saya tidak mau isinya. Ada berapa berkas yang waktu itu saudara saksi? Banyak. Banyak, ini ada 3, 4, 5. Saya tidak. Kemudian saksi, tadi kan saksi menyatakan bahwa tanggal 4 Juli 2020 saudara saksi ditahan selama 1 hari. Apakah saudara saksi pada waktu ditahan di dalam rumah tersebut saudara saksi sudah sempat menyampaikan untuk minta izin diperbolehkan pulang? Saya pribadi tidak, karena saya selalu menemani saudara Vicky. Kalau saudara Vicky mungkin juga menyampaikan untuk bisa pulang. Apakah saat menyampaikan pulang tersebut diperbolehkan atau tidak? Tidak. Baik, setelah proses, apakah pada waktu itu saudara Vicky menandatangani berkas-berkas yang diberikan oleh saudara Maliki? Kalau saya ya, setelah di saudara itu ada saudara Vicky menandatangani. Apakah setelah menandatangani dokumen-dokumen tersebut saudara Vicky dan saudara saksi diperbolehkan pulang? Sudah diperbolehkan. Kemudian saudara saksi, setelah saudara saksi di tanggal 4 Juli, berarti saudara saksi baru diperbolehkan di tanggal 5 Juli. Tapi tengah malam. Tengah malam. Ya. Tengah malam di tanggal berapa? Saudara saksi dan sampai di rumahnya saudara Maliki jam berapa? Pagi jam 7:30. Setengah 8 pagi. Ya. Kemudian saudara saksi diperbolehkan pulang jam berapa? Sekitar jam 11. Jam 11 malam. Pada hari yang sama. Nah, kemudian saudara saksi, keesokan harinya, apakah saudara
saudara Kiki dan saudara saksi masih diperbolehkan memasuki ruangan kantor. Saya sudah tidak tahu, tapi kalau saudara Kiki saya tidak tahu. Kemudian saksi, apakah saudara saksi mengetahui kalau saudara Kiki membuat laporan polisi terkait perampasan sertifikat dan tindakan-tindakan saudara Maliki? Mengetahui. Kemudian saudara saksi, selain saudara saksi dan saudara Kiki dan pengacara dan Budi Darwan, ada siapa lagi di dalam rumah tersebut saudara saksi? Ketika saya sendiri itu ada orang tuanya Ibu Linda, Ibu Elsa, kita ngobrol. Berempat ini saudara saksi, Saudara Maliki sama Ibu Linda, kemudian yang satu lagi Ibu Elsa. Pada waktu itu saudara Kiki posisinya ada di mana? ada di luar. Ada di luar. Apa saja yang dibicarakan saudara saksi? Ya hanya menanyakan bahwa hartanya ini apa aja, apakah memang ada harta yang signifikan dan lain-lain. Kemudian saudara saksi, apakah pada saat saudara saksi datang ke rumahnya saudara Maliki, apakah pada waktu itu barang-barang yang sebelumnya diambil oleh saudara Maliki itu dikembalikan oleh barang-barang saudara Kiki yang diambil oleh saudara barang-barang saudara Kiki yang kemudian diambil oleh saudara Maliki, apakah pada saat itu barang-barang tersebut dikembalikan oleh saudara Maliki maupun saudara Linda Anwar? Saat itu Belum dikembalikan. Kemudian saksi, apakah saudara saksi mengetahui kalau saudara Kiki dan saudara Maliki memiliki usaha lainnya selain PT MTI maupun PT Mani? MCI peternakan ayam kalau MCI, peternak bojong, pocong itu kan sudah bojong, peternak ayam, ayam MCI MKI, saya waktu itu tidak tahu. tidak dilibatkan tetapi tahu itu merupakan usaha bersama. Kemudian saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui di dalam usaha-usaha tersebut proporsi saham dari saudara Maliki dan saudara Kiki? Tidak. Jadi yang mulia ini menunjukkan apakah saudara saksi mengetahui alamat PT MII? MII ada di Wing Anom, Komnas, Probolinggo. Untuk saudara saksi Iwan, saudara saksi, tadi saudara saksi menyampaikan saudara saksi memiliki hubungan apa dengan saudara Kiki? Sebelumnya teman dari SMA saya. Dari SMA. Dia
waktu saya punya usaha jelasin video animasi itu, Vicky ikut masuk sebagai komisaris. Apakah pada waktu itu ada dana yang diserahkan oleh saudara Vicky? Waktu itu kita bikin perusahaan PT baru, dan waktu di PT baru itu untuk menyetorkan uang ke bank itu minimumnya sekitar 10 juta. Itu yang dibantuin Bu Vicky. Jadi hanya untuk pembuatan ini waktu pembuatan. Kemudian saudara saksi tadi saudara mengatakan ada kerjasama dengan saudara Vicky. Peran saudara Vicky di dalam perusahaan tersebut apa saudara saksi? Yang saya butuhkan dari Vicky waktu itu mentoring bisnis. Jadi mentoring bisnis saya, karena bisnis saya sebenarnya udah jalan, cuma saya butuh upgrade skill saya di manajemen. Saya lihat Vicky kayaknya kok orangnya udah banyak, saya kan pintar di situ. Jadi kalau saya sendiri jadinya ya bisa. Dan memang itu yang saya butuhkan dari Vicky. Kemudian terkait networking yang dibangun oleh saudara Vicky, apakah dari networking tersebut saudara mendapatkan keuntungan? Ya kalau keuntungannya sih ini ya, ilmu ya pasti. Yang kedua, ada beberapa proyek-proyek itu datang juga dari networking. Kemudian saudara saksi, apakah dari jelasin saudara saksi pernah menerima dana dari PT MAI maupun PT MCI? Setelah ada akte notaris, jadi itu setelah ada mesin datang, baru itu saya tahu dapat informasi bahwa ini nanti dibuat tribut, namanya PT Manunggal Induk Investi. Tahun berapa? Tahun sekitar akhir 2017. Akhir 2017 di akte tertulis begitu. Apakah Bapak tahu posisi terdakwa di PT MI? Jabatan terdakwa di PT MI? Jabatan pertama waktu itu direktur. Direktur. Pimpinan saya. Apakah saudara terdakwa mengenal saudara M? Benar. Jadi saudara apakah terdakwa mengetahui segala operasional pabrik selain saudara M? Tahu. Mengetahui. Apakah saudara M melapor kepada terdakwa? Kurang tahu saya. Tidak. Apakah Bapak mengetahui berapa dana atau berapa biaya untuk operasional pabrik? Saya Tidak tahu. Pada saksi Devi, tadi saudara menjelaskan bahwa saudara diajak ke Jakarta untuk pengembalian ya? Iya, yang saya pengembalian pada tanggal 4 Juni tersebut. tanggal 4 Juni. Padahal saudara tadi menjelaskan bahwa belum ada pengembalian sertifikat pada tanggal 4 Juni. Belum. Tahu dari mana kalau itu mau ada pengembalian sertifikat? Saya diberitahu sama saudara Vicky, ayo kita ke Jakarta, katanya ini mau dikembalikan untuk sertifikat sama mobilnya. Jadi saya menemani. Kasus laporan setelah dari rumah Bapak Mandi. Untuk laporannya setelah ini. Setelah ya. Bapak mengetahui kapan sertifikat diberikan? Saya Tidak mengetahui. Bapak mengetahui kenapa memasalkan itu? Bapak tidak mengetahui, tidak jelas mengetahui ya. Tidak jelas. Saya tanyakan, Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak ditahan. Iya. Ditahan itu posisi ditahan seperti apa? Ditahan di rumah tapi nggak boleh keluar. Saya nggak bisa pegang HP, saya nggak bisa keluar dari rumah, dari pagar pun tidak bisa. Usaha keluar dari pagar. Iya. Alasannya? Saya jangan. Tidak tahu. Tapi dalam posisi 3 ini ya masih bisa dalam rumah Di dalam rumah masih saya bisa aktivitas sholat. sholat masih bisa ya Pak ya. Yang saya tanyakan lagi mengenai MJI, Iya. MKI, Bapak mengetahui kapan berdiri? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah perusahaan tersebut masih
kepada apa usahanya kan jelasin gitu. Jelasin betul. Masih berjalan apa? Kalau perusahaannya masih jalan, tapi sudah ada karyawan, jadi cuma saya aja yang jalan. Awal ada Pak Vicky ada berapa karyawan? Jadi waktu awal pikir saya meriset perusahaan saya. Jadi karyawan lama saya sudah dapatkan. Dulu sebelumnya sudah ada PT juga. Begitu PT masuk, saya rekrut karyawan baru. Saya belum menjelaskan kalau Pak Vicky memberikan uang 10 juta Untuk membuat rekening perusahaan. tahun berapa? Saya lupa berdirinya PT yang baru ya. 2016. Yang pasti sebelum tapi nggak mundur sekitar 2019 an. 2019 ya Pak. Terima oleh Pak Vicky 10 juta Untuk bikin rekening perusahaan. Tapi uang itu cuma kalau bisa kita ambil, kita putar lagi operasional. Saudara saksi Pak Anang ya. Tadi Bapak katakan bahwa Bapak disuruh ini ya, cari lahan ya, pabrik ya, pabrik bekas. Itu pabrik bekasnya pastinya dibeli pada tahun berapa? Saya kurang tahu. Tidak tahu. Jabatan sana itu dengan waktu Bapak Imam sudah ada. Sudah ada. Bapak tahu berapa harga yang dibeli Pak Imam itu pabrik bekas itu? Tidak. Tidak tahu. Kita tahun berapa tadi Bapak beli lahan 15 kali 50 yang pertama itu? 2016 dengan harga 200.000 per meternya ya. Bapak tahu itu dana yang beli 3 lahan itu dari siapa untuk pengembangan pabrik? Dari 3 lahan itu yang 2 dari Pak Imam secara teman diberikan langsung kepada bersangkutan. Terus yang 2 itu Dari yang Bumar dari Bumar. Ya. Yang uang dari almarhum Pak Imam itu, Bapak tahu dananya, sumber dananya dari siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ya dari siapa sumber dananya, tidak tahu. Tentang PTM ini, Bapak tahu kepengurusannya siapa aja di situ? PTM ini maksudnya bagaimana? Kepengurusannya siapa? Direkturnya Pak Imam sebagai apa? Komisarisnya siapa? Saya sempat baca notaris dulu pada waktu itu Ibu Ida sama Bapak Imam itu sebagai komisaris, terus Bapak Mani sebagai direktur utama, Bapak ini sebagai direktur. Tentang saham-sahamnya Bapak nggak tahu berapa? Tidak tahu. Dari tiga bidang utama itu yang untuk pengembangan pabrik itu selesainya dibeli tahun berapa tadi? 2019. Tempat bahan baku kayu ya. Untuk alat-alat pabrik, Bapak tahu siapa yang membeli? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Mungkin yang ditanyakan Pak Basilius. Pak Basilius, Bapak tidak tahu Pak, alat-alat pabrik itu siapa yang beli, uang dari siapa, tidak tahu. Tidak tahu ya. Pertanyaan ya tadi bersama dengan Pak Imam Marsudi 3 kali melakukan pembelian lahan untuk luasan pabrik. Apakah itu dibuatkan surat perjanjian jual beli yang kemudian dibuat akte itu Pak? Akte jual beli itu pada waktu pembayaran itu dibuatkan kwitansi tanda terima. Jadi yang pemilik itu menyerahkan sertifikat kepada almarhum Pak Imam, dan Pak Imam memberikan kwitansi tanda terima jual beli tersebut. Selanjutnya sertifikat itu diserahkan Bu Eni untuk dibalikan. Dari 3 kali pembelian masih ingat tak siapa nama pemilik lahan tersebut? Saya lupa. Waktu membuatkan ini akte jual beli tadi Bapak ada nggak? Akte
Jual beli saya tidak tahu. Tidak tahu. Ketemu langsung dengan pembelinya enggak, Bapak? Ketemu Pak. Jadi bukan akte Pak, kwitansi. Kwitansi ya, kwitansi pembelian. Iya. Bapak lihat secara langsung. Langsung Pak. Dengan almarhum Bapak Imam. Dari 3 pembelian tersebut uang itu berasal dari mana, Pak? Bagaimana Pak? Berasal dari mana? Uang siapa yang digunakan untuk membeli lahan? Kalau setahu saya itu dibawa Pak Imam. Dari mana? Pak Imam yang membawa. Yang bayar saat menaik, yang kedua itu saya ambil ke Ibu Darlina. Artinya uang pribadi dari Pak Imam ataukah uang dari perusahaan MAI maupun MII? Tahu nggak Bapak itu? Tentang itu? Kalau selama ini kalau saya lewat dari MII itu harus lewat hasil Pak. Jadi lewat Bu Eni. Penafsiran Bapak Jadi itu belajar saya kalau dibawa almarhum Pak Imam itu artinya uang Pak Imam pribadi kemungkinan gitu. Jadi selama ini kalau untuk pembayaran karyawan, untuk bahan baku pembeli bahan baku untuk pagar pabrik itu lewat Bu Eni, lewat hasil. Kalau untuk pengeluaran kegiatan perusahaan Ya, lewat hasil. harus melalui Bu Eni. Baik. Tapi untuk yang pembelian lahan ketiganya ini yang 2 kali dari almarhum Bapak Imam, yang 1 kali dari Ibu Darlina. Kami lanjut ke saudara Dedi Maliki ya. 16 titik. Tadi saudara masih ipar ya dengan visi ya, dan juga bekerja di MII-nya ya. Terus terkait dengan supplier dari Randy Yosinata, Bapak mengetahui. Yang menjadi pertanyaan kami, Pak, apakah saudara tahu nilai pembayaran yang diterima oleh Randy Yosinata dari PT MAI maupun MII? Tidak tahu nilainya, persisnya tidak tahu. Lewat transfer apakah tunai tahu Pak? Apakah ada kontrak kerjanya Pak, antara Randy Yosinata dengan terdakwa Vicky Yosinata? Ada payroll? Tidak tahu. Institusi bantuan yang dilaporkan sama operasional, saya minta. Hanya melihat. Mungkin kontraknya tidak ada, tidak tahu. Kemudian Pak tahu suara ya. Tadi mendirikan perusahaan bersama dengan terdakwa Vicky Yosinata. Oh, dijelaskan kembali Pak, nama perusahaan tersebut apa? Berinspirasi Lampir Mulia yang PPB. Jadi berinspirasi Lampir Mulia, nama brandnya Jelasin Studio. Berkah inspirasi Lampir Mulia. Tapi nama brandnya perusahaan itu adalah Jelasin Studio. Itu bergerak di bidang apa? Studi animasi. Untuk saksi Dedi Maliki, saudara saksi, pada Iya. saat saudara sebelum diajak ke Jakarta oleh saudara Iki Yusija, apakah saudara mengetahui pada saat saudara Maliki mengambil barang-barang milik saudara Iki? Saya tidak di lokasi, tapi saya ditelepon oleh kakak yang istri dari saudara Budi, dan posisinya waktu itu terlihat panik sekali, nangis, telepon waktu itu saya. Jadi saya tanya ada apa, ada pelanggaran, saya mengetahui. Pada waktu itu barang-barang apa saja yang diambil oleh saudara Maliki? Mobil Fortuner, terus tire, sama surat rumah sertifikat. Sertifikat rumah itu atas nama siapa saudara saksi? Saya tahu. Baik. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi menjelaskan terkait saudara Randy. Apakah saudara saksi mengetahui supplier selain saudara Randy ini? Ada. Kemudian terkait pembayaran dari supplier tersebut biasanya dibayarkan oleh siapa saudara saksi? Biasanya Ibu Eni yang membayarkan. Pak, bisa sampaikan sedikit Pak terkait keterangan 3 saksi tadi Pak, saksi Adijas.
Ya, pada intinya tadi saksi yang sudah dihadirkan, saksi yang meringankan, menurut kami tidak ada relevansi dengan dakwaan kami yang sudah dibuktikan di persidangan. Relevansi terhadap penggunaan uang perusahaan di situ kurang nyambung. Nggak nyambung gitu ya. Mungkin itu aja.